Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakatihi alal haqqi wa rajulun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdihi wa yu'allimuhu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Teman-teman Imbas Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mendengar tentang kisah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sukses dalam perniagaannya. Bahkan ia termasuk salah satu dari 7 sahabat yang dijamin oleh Allah untuk masuk surganya. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu jajaran sahabat Nabi yang masuk Islam di awal-awal mula kedatangan Islam. Bahkan beliau masuk Islam ketika 2 hari setelah masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Abdurrahman bin Auf tentang kesuksesannya adalah bagaimana caranya kita bisa mencontoh beliau. Lalu timbul pertanyaan di kepala kita, apakah boleh seorang muslim itu menjadi kaya? Tentu saja jawabannya boleh. Bahkan di dalam rukun Islam kita ada kewajiban untuk membayar zakat. Ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Lalu bagaimana caranya kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sementara kita tidak memiliki harta? Maka jawabannya adalah hendaklah seorang muslim itu menjadi kaya. Agar ia bisa bermanfaat bagi dirinya, saudara-saudaranya, dan agamanya. Lalu dengan kita memiliki harta, kita bisa menjaga akidah kita. Betapa banyak ketika kemiskinan melanda, maka akidah pun menjadi goyah. Maksiat rentan terjadi ketika kita dilanda dengan kemiskinan. Bahkan di salah satu riwayat disebutkan, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan atau kefakiran itu mendekatkan kita kepada kekufuran. Maka bagaimana caranya kita bisa menjauhi kemungkinan-kemungkinan tersebut? Jawabannya adalah hendaklah kita menjadi salah satu muslim yang kaya. Agar kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya kemiskinan yang terjadi pada diri kita, jiwa ini menjadi terlalu rentan terhadap godaan-godaan untuk melakukan maksiat-maksiat. Baik dalam keadaan terpaksa ataupun dengan keinginan secara sadar. Dengan adanya kemiskinan juga kita menjadi lebih fokus kepada kehidupan kita di dunia sehingga kita lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah di sini kita berlomba-lomba untuk menjadi kaya raya. Dalam artian kaya kita sebagai tuan, bukan kaya sebagai budak. Betapa banyak muslim yang kaya pada hakikatnya, tapi sebenarnya dia adalah budak dari hartanya tersebut. Maka yang dimaksud dengan
seorang muslim harus menjadi kaya adalah seorang muslim yang menjadi tuan atas hartanya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis, la hasada illa fisnatain. Tidak ada kedengkian kecuali di dalam dua hal ini. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk dengki kecuali di dalam dua hal ini. Rajulun atahullahu malan. Ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, fasallata anhu ala halakatihi fil haqqi. Maka dengan harta itu ia mencoba untuk membantu di jalan kebenaran. Dan yang kedua, rajulun atahullahu hikmah. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, kecerdasan, kepandaian. Wa huwa yaqdihi wa yu'allimuhu. Maka dengan kecerdasan tadi dia membuat keputusan-keputusan yang bijak dan dia mengajarkan ilmunya. Maka diperbolehkan untuk iri dalam dua hal ini. Di dalam riwayat lain disebutkan dari Abi Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah subhanahu wa ta'ala min mu'minin dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang dhaif. Kuat dalam artian apa? Kuat dalam beribadah, kuat dalam bersosialisasi, dan kuat dalam hartanya, kuat juga dalam jihadnya. Maka disebutkan dari salah satu tersebut kuat dalam segi finansialnya. Maka kita sebagai muslim haruslah berlomba-lomba untuk menjadi muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang beriman dan kaya tetapi dia rendah hati. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai seorang hamba at-taqi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, al-ghani yang kaya, al-khafi tetapi dia rendah hati. Maka dengan menjadi kaya kita dapat menjadi bermanfaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Bisa dikatakan bahwa sesungguhnya perkataan orang kaya yang bodoh, orang yang berharta yang bodoh, lebih didengar oleh manusia ketimbang perkataan orang berilmu tapi miskin. Maka berlomba-lombalah kita untuk menjadi kaya supaya kita bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Karena dengan menjadi bermanfaat kita dapat lebih tenang, lebih fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru qauli hadza, astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.